Hari ini sudah hari Minggu lagi nih Kak Sudah Sarah. hari Minggu, Kak Lani. Iya, waktunya kita ibadah anak lagi nih Kak Sarah. Ayo. Yuk. Nah, adik-adik di rumah, kabarnya baik? Baik. Puji Tuhan. Kakak percaya Tuhan Yesus selalu menjagai dan melindungi kita dan memberikan selalu kesehatan kepada kita. Adik-adik di rumah, yuk sekarang kita mau mulai ibadah anak. Yuk, semuanya jangan ada lagi yang cemberut. Jangan ada lagi yang melamun. Kita akan mulai ibadah anak kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pada saat siang hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami akan memulai ibadah anak kami di rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan Yesus boleh hadir di dalam rumah kami, sehingga dikala kami melakukan ibadah anak, hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga, sehingga kami tidak lagi bermain-main, kami tidak lagi melamun, tetapi biarlah Tuhan dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, mohon kiranya Kau juga menolong kepada kedua orang tua kami yang menuntun dikala kami melakukan ibadah anak. Kiranya hati mereka boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga, sehingga kami semuanya boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tahu dikala kami ingin datang bersungguh-sungguh kepadamu, ada kuasa kegelapan si iblis yang jahat yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tetapi saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan iblis yang jahat yang masih tinggal dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau iblis, keluar, tinggalkan kehidupan kami dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, saatnya kita akan memulai ibadah anak kita. Mari kita bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Yang jahat dia akan masuk neraka, kalau yang baik dia akan masuk surga. Jadi Kakak Lani, kita harus jadi anak-anak yang apa ya? Anak-anak yang takut akan Tuhan dong. Anak-anak baik dong, yang suka melakukan dan menjadi saksi firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, Mata Tuhan Malaikat. Apa yang kita
perbuatan kita. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, yuk kita harus menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus memanggil kita semua kasara supaya kita menjadi anak-anaknya, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Sudah menyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya nih adik-adik, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, agar Tuhan Yesus Kristus yang boleh menjamah kepada kita. Biar firman Tuhan yang nih adik-adik, pas lagi kakaknya bilang, itu boleh kita dengar, kita boleh duduk dengan baik. Lalu firman itu boleh masuk di dalam hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan dengan satu lagu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bapa di surga, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah dan menguduskan kepada kami, agar ya Tuhan, setiap firman yang boleh disampaikan itu boleh kami terima dengan baik, menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga seperti lagu pujian kami rindu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Kami ya Tuhan telah memuji-muji nama-Mu, kami telah ya Bapa bersorak-sorai bagi nama-Mu. Biar kiranya segala pujian itu boleh sampai kepadamu, Kau sempurnakan ya Tuhan, agar menjadi puji-pujian yang indah di hadapan-Mu. Bapa di surga, demikian kami juga serahkan kepada kehidupan Kakak Fani yang saat ini, yang boleh belajar ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh mengurapi, menguduskan kepada kehidupannya, agar apa yang boleh terucap itu boleh mengandung kuasa, dan kami boleh terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap ya Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kakak Fani di minggu ini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang cerita Nabi Nuh. Apa? Nabi Nuh. Terambil di dalam
Kejadian 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Zaman dahulu ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi, ada laki-laki dan juga perempuan. Namun di dalam hati mereka selalu adanya kejahatan, tidak ada kebaikan yang ditimbulkan di dalam hati mereka. Sehingga Tuhan Allah menyesal telah menjadikan manusia di bumi ini. Sehingga Tuhan ingin menghapus manusia dan semua makhluk yang ada di bumi ini. Namun ada satu orang yang benar dan tidak bercela hidupnya di hadapan Tuhan. Namanya adalah Nuh. Bapak Nuh hidup bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Bapak Nuh boleh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, kalau Tuhan akan mendatangkan air bah. Dan Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat suatu kapal yang sangat besar. Kapal itu disebut dengan Bahtera. Nuh taat akan perintah Tuhan, sehingga ia langsung membuat Bahtera itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Setelah Bahtera tersebut selesai dibuat oleh Nuh, Tuhan Allah kembali berfirman kepada Nuh, "Masuklah ke dalam Bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Ambillah 7 pasang binatang yang tidak haram, jantan dan betinanya, juga 1 pasang dari binatang yang haram, jantan dan betina. Demikian juga 7 pasang burung-burung di udara, supaya terpelihara hidup keturunan di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku, yaitu Tuhan Allah, akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang telah kujadikan itu." Nuh kembali taat dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Masuklah Nuh beserta dengan istrinya, 3 anaknya, dan juga istri dari anak-anaknya. Demikian juga dengan segala binatang yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh, juga masuk ke dalam Bahtera itu. Setelah semuanya masuk ke dalam Bahtera, maka Tuhan menutup pintu Bahtera itu. Tepat setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi seluruh bumi. Terbelah juga segala mata air samudra raya yang sangat dahsyat, dan terbukalah juga tingkap-tingkap di langit, sehingga hujan turun dengan sangat lebat di bumi selama 40 hari dan 40 malam. Selama itu juga air bah meliputi bumi. Airnya hari demi hari semakin bertambah-tambah tinggi, semakin naik dan hebat, hingga mengangkat Bahtera itu, sehingga Bahtera itu melampung tinggi dari bumi dan terapung-apung di muka air. Air itu menutupi segala gunung-gunung tinggi yang ada di bumi. Karena sangat tinggi airnya, maka matilah binasa semua yang hidup yang tidak masuk ke dalam Bahtera Nuh yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Tuhan Allah segala yang ada di bumi,
baik manusia, binatang yang ada di darat, binatang yang ada di laut, juga yang ada di udara. Hanya Nuh beserta keluarganya dan juga semua makhluk hidup yang ada di dalam bahtera itu yang tinggal hidup. Dan berkuasalah air itu di atas bumi selama 150 hari lamanya. Selama di dalam bahtera, Tuhan memelihara kehidupan Nuh dan keluarga, juga semua binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Setelah itu, Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air semakin surut. Tuhan juga menutup mata-mata air samudra raya dan tingkap-tingkap langit, sehingga hujan boleh berhenti dari langit. Dan hari lepas hari, air itu semakin surut dan mulai tampaklah puncak-puncak gunung. Kemudian bahtera Nuh berhenti di suatu pegunungan, namanya adalah pegunungan Ararat. Kemudian setelah Nuh merasa air sudah mulai surut, Nuh melepaskan seekor burung gagak. Tapi burung gagak itu terbang dan kembali lagi karena burung gagak itu tidak ada tumpuan kakinya. Kemudian Nuh kembali melepas burung merpati, dan burung merpati itu juga kembali lagi ke Nuh. Kemudian Nuh menunggu 7 hari lagi dan kembali melepas burung merpati. Dan burung merpati itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar. Itu menandakan air sudah semakin berkurang di bumi. Selanjutnya Nuh menunggu lagi selama 7 hari dan kembali melepas burung merpati. Namun burung merpati itu tidak kembali. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata benar bumi sudah mulai kering. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Nuh, dari bahtera itu engkau dan keluargamu serta segala binatang yang ada di dalam bahtera itu, supaya semuanya berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Maka Nuh taat. Nuh beserta keluarganya keluar dari bahtera, juga binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Setelah keluar dari bahtera, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, maka Tuhan Allah berfirman kepada Nuh, Aku takkan membinasakan lagi dari segala yang hidup di bumi ini dengan air bah, seperti yang telah Tuhan Allah lakukan. Kemudian Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh lewat pelangi yang ada di langit. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Nabi Nuh. Ya, apa sih yang mau diambil? Kalau kita lihat, Nuh itu hidup di antara orang-orang yang di dalam hatinya selalu berbuat jahat. Tapi Nuh gak ikut-ikutan adik-adik. Tadi di firman Tuhan berkata, Nuh hidupnya selalu melakukan yang baik, bahkan hidup bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Apa sih maksudnya hidup bergaul karib? Hidup bergaul karib itu adik-adik artinya hidupnya bersahabat dengan Tuhan Yesus. Nah, demikian juga dengan kita nih adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh ikut-ikutan teman-teman kita yang
sukanya berbuat nakal, suka berbuat yang tidak baik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gak mau melakukan yang nakal, gak mau melakukan yang tidak baik, gak mau. Contohnya apa sih? Kehidupan yang kehidupan yang tidak baik. Contohnya melawan orang tua, suka bentak-bentak mama atau papa, atau misalnya suka berantem sama temen. Itu juga nggak boleh. Tapi kita mau hidup seperti Bapak Nuh, hidupnya mau bersahabat dengan Tuhan Yesus. Kalau bersahabat berarti menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya itu juga. Di hari ini juga kita mau diajarkan seperti Bapak Nuh yang taat. Di minggu lalu kalau kita diajarkan kita harus taat seperti Bapak Abraham. Di minggu ini kita juga diajarkan untuk taat seperti Bapak Nuh. Nah, Nuh bukan hanya taat, tapi dia dengan sungguh-sungguh melakukan setiap perintah Tuhan Yesus. Nggak melakukannya dengan asal-asalan, nggak ngomel-ngomel. Nah, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tiap minggu selalu diajarkan lewat firman Tuhan. Bahkan kita juga dihimbau untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, dengan itu adik-adik, Tuhan mau kita taat akan setiap firman Tuhan yang boleh diajarkan kepada kita ataupun yang kita baca di rumah setiap harinya. Bukan hanya dengar-dengaran dan melakukannya begitu aja, tapi kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh setiap perkataan Tuhan. Misalnya nih, kita kan sekarang ini ibadahnya lagi di rumah. Tuhan gak mau kita melakukan ibadah itu dengan asal-asalan, sambil tidur-tiduran atau sambil makan atau sambil nonton mungkin. Tapi Tuhan mau saat kita melakukan ibadah walaupun di rumah, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti saat kita beribadah di dalam gereja. Menyanyi dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, sikap berdoanya juga dengan baik. Demikian juga saat mendengarkan firman Tuhan. Buka telinganya, buka hatinya, duduk dengan baik, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kita lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang baik. Mau menolong papa mama misalnya. Terus mau apa? Berteman dengan teman-teman kita juga berteman dengan yang baik. Enggak suka musuh-musuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, menjadi anak-anak terang. Sehingga banyak orang yang suka berteman dengan kita. Seperti Nuh di dalam bahtera yang hidupnya terpelihara oleh Tuhan Yesus, demikian juga dengan kita setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita begitu saja, tetapi Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Seperti saat-saat ini, virus ada di mana-mana, virus corona. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, pasti kita mungkin bisa sakit atau lain sebagainya. Tapi karena kita percaya sama Tuhan dan Tuhan Yesus selalu melingkupi kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap sehat, boleh tetap kuat sampai saat ini, dan boleh tetap ikut beribadah sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, mari kita mau seperti Bapak Nuh yang hidupnya senantiasa selalu melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga selalu melakukan setiap perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan asal-asalan. Dan juga mau percaya kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus selalu memelihara dan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian juga tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, abang kita, adik kita, dan semua yang kita sayangi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ayo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, anak-anakmu yang percaya kepada Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami ya Tuhan satu kesempatan untuk boleh kembali beribadah kepadamu lewat ibadah anak kami pada hari ini. Dan kami juga Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman-Mu hari ini boleh mengajarkan kepada kami tentang Nabi Nuh, di mana ya Tuhan hidupnya senantiasa selalu melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Bahkan ya Tuhan, hidupnya senantiasa selalu bergaul karib dengan Engkau. Ajar-ajari kepada kami ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Kami juga mau seperti Bapak Nuh yang senantiasa selalu melakukan yang baik di dalam kehidupan kami. Selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, kami mau juga ya Tuhan memiliki kehidupan yang bersahabat dengan Engkau. Ajar-ajari kepada kami ya Tuhan untuk mampu melakukan semuanya itu, agar ya Tuhan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan anak-anak terang yang tidak sama dengan kehidupan anak-anak yang ada di dalam dunia ini. Bahkan ya Tuhan, kami juga mau taat dan dengan sungguh-sungguh melakukan setiap firman Tuhan yang boleh diajarkan kepada kami, supaya ya Tuhan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati kedua orang tua kami, demikian juga hati Engkau ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa selalu melingkupi kehidupan kami dengan kasih-Mu. Engkau selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa terpelihara di dalam Engkau. Bahkan kehidupan kami ya Tuhan juga boleh menjadi bintang-bintang yang mau ya Tuhan memancarkan setiap terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami ya Tuhan ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah
Setiap firman demi firman yang boleh diajarkan kepada kami, itu boleh kami dengar dengan baik, kami simpan dalam kehidupan kami, bahkan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Bapa di surga, sungguh ya Tuhan, kami merasakan setiap penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, menari untuk-Mu. Berkenan kiranya juga Engkau boleh menerima setiap pujian kami, gerak dan tari kami, agar ya Tuhan semua-muanya boleh menyenangkan, menjadi dupa-dupa yang harum untuk kepujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Engkau yang boleh memelihara kehidupan kami ya Tuhan selama 1 minggu lamanya. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh menjauhkan daripada kami segala hal-hal yang jahat, bahkan segala sakit penyakit yang ingin mengintip kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu ada, bahkan Engkau selalu ada menyertai kehidupan kami. Demikian juga dengan kehidupan kedua orang tua kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan di minggu yang akan datang, kami boleh kembali ya Tuhan beribadah kepadamu lewat ibadah anak kami di hari Minggu yang akan datang. Demikian juga ya Tuhan, kami meletakkan segala apa yang akan dilakukan ya Tuhan. Kami yang masih belajar secara online, berkenan kiranya juga Engkau yang boleh tetap menyertai. Engkau yang berikan kepada kami kepintaran, Engkau berikan kepada kami hikmat yang berasal daripada-Mu saja, agar setiap apa yang boleh kami pelajari, agar apa yang boleh kami lakukan, semuanya untuk kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah yang akan dilakukan di minggu yang akan datang. Berkenan kiranya ya Tuhan, Engkau boleh tetap hadir, kuasa-Mu boleh tetap melingkupi di dalam ibadah yang akan kami lakukan di minggu yang akan datang. Setiap kakak guru kami yang akan melayani, kami juga bawa kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar berkenan kiranya Tuhan, Kau yang boleh memimpin, Kau yang boleh melingkupi segenap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Kau yang boleh memberikan ingat-ingatan kepada kami, agar kami boleh kembali ya Tuhan, ikut dalam ibadah anak secara online di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah ya Tuhan setiap ibadah kami, pujian kami, bahkan ya Tuhan, pelayanan kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkenan kiranya ya Bapa, Kau boleh menerima semuanya, agar semuanya ya Tuhan Yesus Kristus boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Kau juga yang boleh menyempurnakan setiap ibadah kami ya Tuhan, agar semuanya ya Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi dupa-dupa yang harum untuk kepujian bagi nama Tuhan. Inilah ya Bapa, setiap doa kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Untuk tugas di minggu depan, dari yang belum sekolah sampai kelas 6 SD, tugasnya menyanyikan lagu Nabi Nuh beserta dengan gerakannya. Ayo Kakak Yeru. Puja
ibadah anak. Puji Tuhan. Jangan lupa tugasnya dan ikut ibadah di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.